Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Baharsyah dari MPM 4118181909091. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan. Itu banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir dari Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air, dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut banjir diakibatkan oleh volume air dari suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan curah hujan dan pencairan salju musiman. Namun, banjir yang terjadi tidak besar, kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lain. Banjir ini juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di daratan banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja di dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah seperti perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Dampak-dampak banjir yaitu yang pertama ada hujan dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya curah hujan selama berhari-hari. Yang kedua ada erosi tanah yang artinya bahwa menyisakan batuan yang menyebabkan air hujan mengalir deras di atas permukaan tanah tanpa terjadinya resapan. Yang ketiga ada buruknya penanganan sampah yang menyumbat saluran air sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah tersekitarnya. Yang keempat ada pembangunan tempat pemukiman yang dimana tanah kosong diubah menjadi jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya resap air hujan. Pembangunan tempat pemukiman bisa menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali dibandingkan tanah yang terbuka yang biasanya mempunyai daya serap yang tinggi. Masalah ini sering terjadi di kota-kota yang besar yang pembangunannya tidak terencana dengan baik. Peraturan pembuatan sumur resapan di daerah perkotaan kurang diawasi pelaksanaannya. Yang kelima ada bendungan dan saluran air yang rusak. Walaupun tidak sering terjadi, namun bisa menyebabkan banjir terutama pada saat musim hujan deras yang panjang. Yang keenam ada keadaan tanah dan tanaman. Tanah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai daya serap yang besar. Tanah yang tertutup semen, paving, dan aspal sama sekali tidak menyerap air. Pembahatan hutan juga dapat merupakan penyebab banjir. Di daerah bebatuan, daya serap air sangat kurang sehingga bisa menyebabkan banjir kiriman atau banjir bandang. Ada juga dampak banjir yaitu tersebarnya berbagai penyakit disebabkan oleh penggunaan air yang digunakan masyarakat, baik itu air minum maupun air sumur, yang telah tercemar oleh air banjir. Air banjir membawa banyak bakteri, virus, parasit, dan bibit penyakit lainnya, termasuk juga unsur-unsur kimia yang berbahaya. Umumnya penyakit yang sering terjadi adalah diare dan penyakit yang disebarkan oleh nyamuk atau serangga, seperti demam berdarah atau malaria, dan lain-lainnya. Solusinya yaitu pastikan selokan atau sungai di lingkungan rumah bersih. Jika masih banyak sampah, buatlah perkumpulan untuk gotong royong membersihkan selokan karena hal tersebut adalah untuk kenyamanan bersama. Yang kedua ada banyaknya penggundulan hutan juga salah satu penyebabnya.
Mereboisasi tanaman dapat membantu mencegah banjir karena dapat membantu penyerapan air dengan cepat. Hindari membangun rumah di sekitar sungai, karena hal tersebut dapat membuat lahan sungai menjadi sempit dan membuat sampah jatuh ke sungai. Yang keempat, ada berhentilah membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai atau ke kali, karena bisa menyebabkan sungai meluap. Yang kelima, ada membuat tanggul di sungai untuk meminimalisir luapan air. Yang keenam, ada membuat sumur buatan untuk dapat menyedot air dengan cepat, apalagi untuk di daerah rawan banjir seperti daerah perkotaan. Hal ini dapat menjadikan solusinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.